Gereja tidak boleh berhenti dan bosan untuk memberitakan karya Allah bagi sesama dan dunia. Sebab Yesus telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Sebagai umat percaya dan sebagai gerejanya untuk memberitakan dan menyatakan kasih setia dan pembaharuan dari Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Yehezkiel 36 ayat 29 dikatakan demikian. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekalipun umat Tuhan tidak setia, namun Allah tetap setia. Kasih Allah kepada manusia sungguh tidak berubah. Allah menghendaki agar seluruh umatnya beroleh kehidupan, jauh dari kutuk. Itulah sukacita kita. Meskipun manusia karena kebebasan yang dimilikinya sering menjauh dari Tuhan, namun atas dasar kasih, Allah tetap memanggil mereka untuk kembali ke jalan Tuhan dengan mengutus para nabinya, dengan mengutus para hamba, rasul, dan pemberita Injil. Demikianlah umat Israel yang memiliki hati yang keras, hati yang busuk, penuh dengan dosa dan kejahatan. Mereka telah meninggalkan Allah dan berpaling kepada ilah yang mati. Mereka mengandalkan hikmat dan kekuatan sendiri. Bahkan akibatnya Allah membiarkan penguasa Babel menawan mereka hingga sengsara. Namun Allah tetap mengasihi mereka. Allah hendak memulihkan mereka. Itu makanya Dia mengutus Nabi Yehezkiel untuk memberitakan pengharapan bahwa setelah masa penghukuman itu Allah akan melepaskan mereka dan membawa mereka kembali ke negeri asal. Bahkan Allah akan memperbaharui hati umatnya, membuang hati yang keras dan menggantinya dengan hati yang lembut, yang patuh kepada Allah. Allah melakukannya dalam anugerahnya hanya karena dirinya sendiri. Artinya Allah akan memulihkan, membaharui umatnya secara total karena kasihnya. Saudara-saudari, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yehezkiel ini juga mengingatkan kita sebagai umat percaya dan sebagai gerejanya untuk memberitakan dan menyatakan kasih setia dan pembaharuan dari Allah. Gereja tidak boleh berhenti dan bosan untuk memberitakan karya Allah bagi sesama dan dunia. Sebab Yesus telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Mari saudara-saudari, jangan keraskan hatimu terhadap peringatan Allah. Adalah lebih baik datang mohon ampun kepada Tuhan selagi Allah berkenan untuk mengampuni pelanggaran kita. Janji Allah pasti akan ditepati. Kemurahannya nyata melalui belas kasih dan berkatnya akan selalu melimpah bagi umat. Maka terpujilah Tuhan kita. Amin. Ya Allah Bapa, kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang murah hati. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap setia bahkan di saat kami tidak setia. Engkau mengutus nabi, Engkau mengutus para hamba-Mu rasul untuk mengingatkan kami kembali untuk bertobat sehingga kami beroleh kehidupan, kami beroleh pengampunan. Ya Allah Bapa,
biarlah kami tunduk kepada kebaikan-Mu, dan biarlah kami senantiasa hormat akan segala keputusan yang telah Engkau buat, sebab itu baik adanya. Di dalam segala aktivitas kami hari ini, kami percaya Roh-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami. Itulah kekuatan kami yang mengarahkan hati dan pikiran kami, serta memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kami bersuka cita hari ini menikmati anugerah-Mu, dan biarlah kami di dalam pengharapan untuk senantiasa berjuang melakukan yang terbaik. Ya Allah Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami semakin layak untuk disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.